Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkawinan antara jin dan manusia adalah topik yang sering muncul dalam berbagai cerita rakyat, mitos, dan kepercayaan tradisional di banyak budaya, termasuk di dunia Islam. Cerita-cerita ini seringkali mencerminkan keyakinan tentang dunia gaib dan interaksi antara makhluk-makhluk yang tidak terlihat dengan manusia. Berikut adalah uraian panjang mengenai konsep perkawinan jin dan manusia, dilihat dari sudut pandang budaya, agama, dan mitos. 1. Latar belakang kepercayaan tentang jin. Jin adalah makhluk gaib yang disebut dalam banyak tradisi dan agama, terutama dalam Islam. Menurut Al-Quran, jin diciptakan dari nyala api tanpa asap, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Mereka memiliki kehendak bebas, dapat memilih antara kebaikan dan kejahatan, dan hidup di dunia paralel yang tidak terlihat oleh manusia. 2. Perkawinan jin dan manusia dalam budaya dan mitos. Dalam banyak budaya, ada cerita tentang jin yang jatuh cinta kepada manusia atau sebaliknya. Di beberapa negara Arab, ada kisah tentang wanita yang dinikahi oleh jin dan melahirkan anak-anak yang memiliki kekuatan atau keanehan tertentu. Demikian juga, di Indonesia, cerita tentang orang-orang yang mengklaim memiliki pasangan jin sering ditemui, terutama dalam cerita rakyat Jawa. 3. Sudut pandang agama Islam. Dalam Islam, jin diakui sebagai makhluk yang ada dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia. Namun, perkawinan antara jin dan manusia biasanya tidak dianjurkan atau bahkan dilarang. Beberapa ulama berpendapat bahwa karena jin dan manusia diciptakan dari substansi yang berbeda, hubungan pernikahan antara keduanya tidak sah menurut hukum Islam. 4. Cerita dan kisah yang beredar. Ada banyak cerita yang menggambarkan kehidupan manusia yang menikah dengan jin. Cerita-cerita ini seringkali menggambarkan kesulitan dan tantangan yang dihadapi karena perbedaan antara dunia manusia dan dunia jin. Beberapa kisah menceritakan kehidupan harmonis antara manusia dan jin, tetapi banyak juga yang berakhir tragis karena ketidakcocokan dan perbedaan fundamental antara kedua makhluk tersebut. 5. Manifestasi perkawinan jin manusia dalam kehidupan nyata. Di beberapa komunitas, kepercayaan terhadap perkawinan jin dan manusia masih kuat. Ada orang-orang yang mengklaim memiliki hubungan dengan jin, baik melalui mimpi, meditasi, atau ritual tertentu. Beberapa praktisi ilmu gaib dan paranormal sering mengklaim bahwa mereka dapat menghubungkan manusia dengan jin untuk tujuan tertentu, termasuk pernikahan. 6. Dampak psikologis dan sosial. Kepercayaan terhadap perkawinan jin dan manusia dapat memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka memiliki pasangan jin mungkin menghadapi stigmatisasi sosial, gangguan mental, atau bahkan isolasi. Pada sisi lain, keyakinan ini juga dapat memberikan rasa kekuatan atau perlindungan bagi mereka yang percaya. 7. Kajian akademis dan skeptisisme. Dari sudut pandang akademis, cerita tentang perkawinan jin dan manusia seringkali dianggap sebagai produk dari imajinasi dan mitos yang berkembang dalam masyarakat. Beberapa peneliti menganggap bahwa kisah-kisah ini mungkin merupakan cara masyarakat tradisional untuk menjelaskan fenomena yang tidak mereka pahami atau untuk memberikan makna pada pengalaman-pengalaman tertentu. Perkawinan antara jin dan manusia adalah topik yang kaya akan mitos dan cerita yang mencerminkan kompleksitas interaksi antara dunia nyata dan dunia gaib. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan jin atau kemungkinan perkawinan antara jin dan manusia, keyakinan ini tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya banyak masyarakat. Bagi mereka yang mempercayainya, cerita-cerita ini memberikan wawasan tentang hubungan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, serta menggambarkan keinginan manusia untuk memahami yang tidak diketahui. Terlepas dari kepercayaan individu, cerita tentang perkawinan jin dan manusia mengingatkan kita tentang kekayaan budaya dan imajinasi manusia. Mereka adalah bagian dari warisan naratif yang memperkaya pengalaman manusia dan menawarkan perspektif yang unik tentang dunia yang lebih besar dari yang kita lihat. Manusia mudah dipengaruhi jin untuk jatuh cinta karena berbagai alasan yang bersifat psikologis, spiritual, dan kultural. Berikut adalah penjelasan rinci tentang mengapa manusia rentan terhadap pengaruh jin dalam hal cinta. 1. Kelemahan psikologis. Manusia memiliki kelemahan psikologis yang sering kali dieksploitasi oleh jin. Emosi seperti kesepian, keputusasaan, dan kebutuhan akan kasih sayang dapat membuat seseorang lebih mudah dipengaruhi. Jin dapat memanfaatkan momen-momen ketika seseorang merasa sangat rentan untuk menanamkan perasaan cinta yang intens. Misalnya,
Seseorang yang baru saja mengalami putus cinta atau kehilangan orang yang dicintai mungkin menjadi target yang lebih mudah karena keadaan emosional mereka yang labil. 2. Kepercayaan dan kultural. Kepercayaan terhadap adanya jin dan kemampuannya mempengaruhi manusia sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dalam banyak kebudayaan, jin dianggap memiliki kekuatan supranatural yang dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Kepercayaan ini dapat memperkuat pengaruh jin karena manusia cenderung mempercayai bahwa mereka bisa dipengaruhi oleh makhluk gaib. Di banyak masyarakat, cerita-cerita tentang jin yang jatuh cinta pada manusia atau sebaliknya seringkali menjadi bagian dari tradisi lisan, memperkuat keyakinan bahwa hal tersebut mungkin terjadi. 3. Pengaruh spiritual. Dari perspektif spiritual, banyak yang meyakini bahwa jin adalah makhluk yang diciptakan dengan kemampuan untuk mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Dalam Islam, jin dianggap sebagai makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia di dunia ini, dan sebagian dari mereka mungkin mencoba untuk mempengaruhi manusia dalam berbagai cara, termasuk dalam urusan cinta. Jin memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam pikiran manusia dan memanipulasi emosi mereka, membuat seseorang merasa jatuh cinta meskipun tidak ada alasan logis di balik perasaan tersebut. 4. Kondisi lingkungan dan meditasi. Lingkungan juga dapat memainkan peran dalam pengaruh jin terhadap manusia. Tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki energi spiritual yang tinggi atau dikenal sebagai tempat berkumpulnya jin dapat meningkatkan kemungkinan manusia dipengaruhi. Misalnya, di tempat-tempat yang dianggap angker atau memiliki sejarah mistis, manusia mungkin lebih rentan terhadap pengaruh jin. Selain itu, praktik-praktik spiritual tertentu seperti meditasi yang tidak dilindungi atau tidak diarahkan dengan benar juga dapat membuka pintu bagi jin untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang. 5. Kurangnya perlindungan spiritual. Banyak yang percaya bahwa manusia yang kurang memiliki perlindungan spiritual lebih mudah dipengaruhi oleh jin. Dalam banyak tradisi agama, terdapat berbagai cara untuk melindungi diri dari pengaruh jin, seperti berdoa, membaca kitab suci, atau menggunakan jimat. Namun, manusia yang tidak menjalani kehidupan spiritual yang kuat atau tidak mempraktikkan perlindungan diri ini mungkin lebih mudah menjadi sasaran pengaruh jin. Manusia mudah dipengaruhi jin untuk jatuh cinta karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Kelemahan psikologis, kepercayaan budaya, pengaruh spiritual, kondisi lingkungan, dan kurangnya perlindungan spiritual semuanya berkontribusi terhadap kerentanan manusia terhadap pengaruh jin. Meskipun fenomena ini seringkali sulit dijelaskan secara ilmiah, kepercayaan akan kemampuan jin untuk mempengaruhi manusia tetap kuat dalam banyak kebudayaan di seluruh dunia. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu manusia untuk lebih waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari pengaruh yang tidak diinginkan. Pengaruh jin dan cara agar terhindar dari godaan jin laki-laki ataupun jin perempuan. Dalam kepercayaan banyak budaya dan agama, termasuk Islam, jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api tanpa asap dan memiliki kebebasan untuk memilih jalan kebaikan atau kejahatan. Sama seperti manusia, jin dapat mempengaruhi kehidupan manusia dengan berbagai cara, baik positif maupun negatif. 1. Pengaruh psikologis. Jin dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Mereka bisa menyebabkan ketakutan, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Pengaruh ini seringkali tidak terlihat, namun dampaknya bisa sangat signifikan pada kesehatan mental seseorang. 2. Pengaruh fisik. Dalam beberapa kasus, jin bisa menyebabkan penyakit fisik atau rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh medis. Fenomena ini sering disebut sebagai penyakit jin di berbagai budaya. 3. Pengaruh spiritual. Jin dapat mengganggu ibadah dan mendistorsi pemahaman spiritual seseorang. Mereka bisa mempengaruhi pikiran seseorang, membuatnya malas beribadah atau menyimpang dari ajaran agama yang benar. 4. Pengaruh sosial. Jin juga bisa mengganggu hubungan sosial seseorang, menyebabkan pertengkaran dan konflik dalam keluarga atau komunitas. Mereka bisa menimbulkan rasa cemburu, benci, dan permusuhan di antara manusia. Cara terhindar dari godaan jin. Menghindari godaan jin, baik jin laki-laki maupun jin perempuan, memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup aspek spiritual, mental, dan fisik. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Memperkuat keimanan dan ketakwaan. Keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah adalah perisai utama melawan godaan jin. Beribadah dengan khusyuk, berdoa, dan membaca Al-Quran secara rutin bisa memperkuat iman dan menjauhkan jin.
Zikir dan doa. Melakukan zikir dan doa secara rutin, terutama membaca ayat kursi, Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Falaq, dan surat Anas. Ayat-ayat ini dikenal memiliki kekuatan untuk melindungi dari gangguan jin. Salat 5 waktu. Menjaga salat 5 waktu dengan khusyuk dan tepat waktu. Salat adalah perlindungan terbaik dari gangguan jin dan setan. 2. Menjaga kebersihan dan kesucian. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jin cenderung menyukai tempat-tempat yang kotor dan najis. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama kamar tidur dan tempat ibadah, sangat penting. Rutin membersihkan rumah. Pastikan rumah dan lingkungan sekitar selalu bersih dan bebas dari najis. Wudhu sebelum tidur. Dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur dan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 3. Menghindari tempat-tempat dan perbuatan tertentu. Beberapa tempat dan perbuatan dapat mengundang jin, seperti tempat yang sepi, kotor, atau dikenal angker. Hindari tempat angker. Hindari pergi ke tempat-tempat yang dikenal angker atau sepi tanpa keperluan yang mendesak. Menjauhi perbuatan syirik. Jangan melakukan perbuatan syirik, seperti meminta bantuan jin untuk kepentingan pribadi. Ini bisa membuka pintu bagi gangguan jin. 4. Menggunakan ayat-ayat dan doa perlindungan. Al-Quran memberikan berbagai ayat yang bisa digunakan sebagai perlindungan dari jin. Membaca ayat kursi surat Al-Baqarah, ayat 255. Ayat ini dikenal sebagai salah satu ayat paling kuat untuk perlindungan dari gangguan jin. Surat Al-Falaq dan Anas. Membaca kedua surat ini secara rutin dapat memberikan perlindungan dari kejahatan makhluk termasuk jin. 5. Konsultasi dengan ahli. Jika gangguan jin sudah sangat mengganggu dan tidak bisa diatasi sendiri, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli ruqyah atau ulama yang berkompeten. Mereka bisa memberikan bimbingan dan melakukan ruqyah syariah sesuai dengan ajaran Islam. Ruqyah syariah, ini adalah metode pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menghadapi gangguan jin memang memerlukan keimanan yang kuat dan usaha yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan keimanan, menjaga kebersihan, menghindari perbuatan yang mengundang jin, dan menggunakan ayat-ayat serta doa perlindungan, kita dapat meminimalkan pengaruh jin dalam kehidupan kita. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari ahli jika diperlukan, dan selalu mengingat bahwa perlindungan terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sudah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan kelancaran rejeki. Amin. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share untuk terus mendukung channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.